Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya untuk Bapak dan Ibu yang telah hadir dalam acara diseminasi modul 1.4 budaya positif. Sebelum dimulai, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, setelah kita ketahui bersama, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang pada anak, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ini sudah sesuai dengan pernyataan dari Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Selanjutnya, untuk budaya positif di sekolah, alhamdulillah di sekolah kita sudah melakukan berbagai budaya positif. Salah satunya yaitu pembacaan tahfiz Quran, kemudian sholat berjamaah bersama-sama, sholat duha maupun sholat zuhur, dan banyak lagi kegiatan budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah, untuk membangun budaya positif tersebut, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Sudah sewajarnya guru-guru mulai menerapkan dan membangun budaya positif secara bersama-sama dengan warga sekolah. Bahu membahu dimulai dari diri sendiri, dari Bapak dan Ibu sendiri. Kemudian dijelaskan kepada murid-murid kita sebagai subjek dari profil pelajar Pancasila. Seperti diketahui, profil pelajar Pancasila terbentuk dari lingkungan di mana anak-anak belajar setiap hari. Nah, di sini materi sudah saya share di grup. Silakan Bapak dan Ibu dilihat di grup. Jika ini sudah saya berikan karena LCD-nya kebetulan sedang rusak, jadi materi sudah saya share di grup kita. Konsep inti dari budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu banyak sekali, contohnya sopan santun di lingkungan sekitar. Apalagi menjaga kebersihan dan lain-lain. Kemudian disiplin positif, kemudian dasar manusia, posisi kontrol guru, motivasi perilaku
restitusi nanti akan kita bahas selanjutnya. Pembelajaran paradigma baru memfokuskan peserta didik sebagai pusat dalam kegiatan pembelajaran. Melalui rancangan siklus yang berkesinambungan, pembelajaran paradigma baru memberi ruang yang lebar pada pendidik dalam menyusun perencanaan serta merumuskan asesmen yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. 5 kebutuhan dasar manusia yaitu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan sebenarnya itu untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Apabila kita telah memenuhi kebutuhan, setelah kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebenarnya kita sudah bisa memenuhi kebutuhan dasar kita, yaitu antara lain kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan rasa kasih sayang, kebutuhan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, penguasaan, dan lain-lain. Ketika seorang murid melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran, sebenarnya murid itu telah gagal untuk memenuhi salah satu kebutuhan hidupnya. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar rasa kasih sayang dan diterima yang tinggi biasanya disukai oleh lingkungannya. Mereka biasanya juga akrab dengan orang tua. Biasanya mereka suka belajar karena mereka suka gurunya. Bagi mereka, teman sebaya itu sangat penting. Mereka juga biasanya bekerja dalam kelompok. Profil pelajar Pancasila terbentuk dari lingkungan yang memiliki budaya positif. Terwujudnya budaya positif ini memerlukan proses kolaborasi semua warga sekolah, orang tua, dan lingkungan masyarakat. Oleh karenanya diperlukan seorang peran guru untuk mewujudkannya. Peran guru sebagai pemimpin pembelajaran dapat secara nyata menggerakkan komunitas praktisi menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru bersifat reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Anak-anak merupakan sebuah kehidupan yang akan tumbuh menurut kodratnya sendiri, yaitu kekuatan hidup lahir dan hidup batin mereka. Maka Ki Hajar Dewantara menekankan arti penting memperhatikan kodrat alam dalam diri anak semasa pendidikan. Hal tersebut berarti pendidikan kita sudah setua usia manusia, ketika manusia mulai bertahan hidup dan mempertahankan hidup dengan membangun peradabannya. Ya, miskonsepsi teori kontrol yang sering kita temui yaitu ilusi guru yang mengontrol murid. Padahal anak-anak itu tidak harus selalu dikontrol, melainkan awasi. Karena menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak itu sudah seperti kertas putih yang sudah ada garis putus-putusnya. Jadi kita tidak usah membuat atau menggambar lagi, melainkan kita hanya tugas kita menebalkan perilaku anak, bukan membentuk perilaku anak. Kemudian miskonsepsi yang kedua yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Miskonsepsi yang ketiga, kritik yang membuat orang merasa bersalah itu bisa menguatkan karakter. Padahal tidak seperti itu. Terkadang orang yang dikritik itu tidak menjadi kuat karakternya, melainkan terkadang malah bisa menjadi down untuk anak-anak.
Kemudian miskonsepsi teori kontrol yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Tidak selalu, Kemudian mengubah paradigma stimulus ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Menurut teori kontrol tidak seperti itu, melainkan kebutuhan orang itu berbeda-beda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, tetapi dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran pemikiran yang berbeda-beda. Stimulus respon yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi berdasarkan teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Meskipun anak yang mengontrol sekalipun bebas, kalau kita tanya, itu mesti ada tujuannya. Kenapa sih kamu bisa mengontrol sekali? Tapi mereka akan punya jawaban sendiri. Mungkin karena ini itu. Yang keempat, orang lain bisa mengontrol saya, tapi dalam teori kontrol hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Orang lain itu punya kontrol sendiri-sendiri. Memaksa ada pada saat tujuan gagal. Nah, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu sesuai teori kontrol. Model berpikir menang atau kalah berdasarkan teori kontrol. Di situ yang ada model berpikir menang dan menang. Disiplin positif yang selanjutnya yaitu disiplin positif. Disiplin artinya belajar mengacu pada apa? Disiplin itu memiliki tanggung jawab, tanggung jawab terhadap nilai-nilai yang diyakini. Jika seseorang melaksanakan disiplin, berarti dia bertanggung jawab terhadap nilai yang dia yakini. Disiplin positif itu menumbuhkan disiplin yang mendorong dalam diri anak tanpa hukuman. Kalau disesuai dengan filosofi Kejadian, hukuman itu tidak boleh. Tidak ada hukuman, karena hukuman itu bukan untuk menguatkan, tapi malah terkadang menjatuhkan. Nah, bagaimana biar hukuman itu tidak menjadi hukuman yang memberatkan? Bagaimana Ibu? Kita rubah, jangan bukan hukuman, melainkan bisa menjadi konsekuensi. Kalau konsekuensi itu beda dengan hukuman. Kalau konsekuensi itu sudah kita tentukan dulu sebelumnya. Kita buat kesepakatan MOU katanya Pak Soleh. Kalau melanggar nanti bisa ini. Kalau hukuman itu spontan sifatnya. Kalau konsekuensi sebelumnya sudah ada kesepakatan. Jika melanggar kamu akan ini. Itu akan lebih baik daripada memberikan
tujuan yang sudah direncanakan dalam kegiatan proses belajar mengajar. Dengan disiplin kerja yang tinggi, maka dapat meningkatkan kegiatan belajar mengajar, menjaga suasana ketertiban kelas, dan mengatasi kenakalan siswa. Salah satunya dengan mendisiplinkan murid. Saya lanjutkan, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia pada dasarnya ada 5. Kebutuhan dasar manusia itu merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan baik secara fisiologis maupun psikologis untuk mempertahankan hidup dan kesehatannya. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan diterima, kemudian penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama, menghindari hukuman untuk mendapatkan imbalan. Itu merupakan motivasi intrinsik. Kemudian, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri itu merupakan motivasi ekstrinsik atau dari luar. Dia ingin dihargai orang lain, berarti itu adalah motivasi dari luar. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, dan kreatif. Kemudian ada lagi nilai-nilai kebajikan, keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, dan merendahkan orang lain, dan lain-lain. 5 kebutuhan dasar manusia yaitu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan sebenarnya itu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut. Apabila kita telah memenuhi kebutuhan dasar, maka kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Sebenarnya kita sudah bisa memenuhi kebutuhan dasar kita, yaitu antara lain kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan rasa kasih sayang, kebutuhan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, penguasaan, dan lain-lain. Ketika seorang murid melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran, sebenarnya murid itu telah gagal untuk memenuhi kebutuhan, salah satu kebutuhan hidupnya. Yang memiliki kebutuhan dasar rasa kasih sayang dan diterima yang tinggi biasanya disukai oleh lingkungannya. Mereka biasanya juga akrab dengan orang tua. Biasanya mereka suka belajar karena mereka suka gurunya. Bagi mereka, teman sebaya itu sangat penting. Mereka juga biasanya bekerja dalam kelompok. Sebagai pemimpin pembelajaran, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin merupakan sebuah keterampilan atau kompetensi yang sangat diharapkan bagi seorang pendidik. Bahkan bukan hanya diharapkan, tetapi sudah seyogianya seorang pemimpin memiliki kompetensi dalam mengambil keputusan, terutama pengambilan keputusan yang diperlukan latihan dan kerja keras. Karena saya yakin kita akan dihadapkan pada beberapa kasus atau masalah-masalah yang memerlukan suatu pengambilan keputusan. Oleh karena itu, kefokusan kita dalam mengambil keputusan sangatlah diperlukan. Filosofi Ki Hajar Dewantara terkait triloka pendidikan yaitu Engarso Sungtulodo, Madyo Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani sangat erat kaitannya dengan implementasi dalam hal penerapan pengambilan
sebagai seorang pembelajar, baik itu pada persoalan dilema etika di mana terjadinya persinggungan antara pilihan benar melawan benar ataupun pada persoalan kebijakan moral. Sudah sangat jelas kita sebagai guru atau pemimpin pembelajaran dalam berperilaku kita harus senantiasa menjadi suri teladan sehingga bisa memberikan inspirasi bagi anak didik kita. Ketika bersama dengan guru lain, murid ataupun komunitas, kita harus mampu membangun kebersamaan, kesetaraan dengan membangun nilai, kehendak, dan gagasan dalam mewujudkan motivasi guru, dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan yang dicita-citakan bersama. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada murid dengan tujuan dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, kompetensi dalam penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin di sekolah tidak dapat dilepaskan dari peran seorang guru atau fasilitator. Selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu menghindari hukuman. Ini merupakan motivasi perilaku manusia yang paling rendah karena sebenarnya dia itu menghindari persoalan. Dia tidak berani bertanggung jawab. Dia menghindari hukuman. Sebenarnya dia tahu dia akan melakukan sesuatu, dia mungkin kena hukuman. Makanya untuk menghindari hukuman itu dia tidak jadi melakukan sesuatu. Ini merupakan motivasi eksternal, motivasi dari luar. Yang kedua, motivasi perilaku manusia yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan. Nah, ini berbeda dengan menghindari, hampir sama dengan motivasi menghindari hukuman. Motivasi untuk mendapatkan imbalan, contohnya dia melakukan sesuatu tidak dengan ikhlas, melainkan dia mengharapkan sebuah imbalan, mengharapkan sebuah pujian, mengharapkan sebuah hadiah untuk dapat melakukan sesuatu. Motivasi ini juga merupakan motivasi eksternal karena bukan berasal dari diri sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu motivasi menjadi orang atau menjadi seseorang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, ini merupakan motivasi dari dalam diri, merupakan motivasi internal. Dia tidak peduli apa yang dikatakan orang. Yang penting saya berbuat baik, saya sudah melakukan sesuatu yang terbaik. Saya tidak peduli hasilnya dinilai orang seperti apa. Ini motivasi yang paling bagus, motivasi menjadi orang yang dia inginkan sendiri tanpa terpengaruh dengan orang lain, motivasi dari dalam diri sendiri. Sekarang kita lanjutkan kepada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kira-kira apa Bapak Ibu perbedaannya? Kalau hukuman itu bagaimana? Spontan. Iya, spontan. Kemudian kalau konsekuensi bagaimana? Kesepakatan. Iya, sudah ada kesepakatan sebelumnya. Jadi murid-murid itu sudah diberi kesepakatan tetapi melanggar kesepakatan, makanya
sekedar menghukum atau memberikan konsekuensi, tetapi restitusi ini mengembalikan situasi pada saat sebelum kejadian. Ini kemarin juga saya sudah mempraktekkan restitusi kepada salah satu siswa. Salah satu siswa ini kasusnya yaitu selalu dicontoh sama temannya. Dia marah karena selalu dicontoh sama temannya. Kemudian marah-marah sampai mengubrak-ubrak meja. Nah, kenapa kamu melakukan itu? Karena saya dicontohi terus, Bu. Pegel saya kerjakan, dia enak-enak nyontoh. Nah, untuk mengembalikan situasi ke keadaan semula, dia juga sudah tahu dia melanggar kesepakatan kelas yang kita buat. Kesepakatan kelasnya harus saling menyayangi dengan teman, tetapi dia melanggar. Nah, bagaimana cara mengembalikan ke keadaan sebelumnya? Caranya dengan lebih bersabar. Mungkin kalau ada teman yang nyontoh, langsung saja saya laporkan ke bu guru. Ya, bagus. Seperti itu salah satu dari praktek restitusi. 5. Posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru mempunyai beberapa posisi kontrol. Salah satunya yaitu penghukum, ada membuat merasa bersalah, ada posisi kontrol sebagai teman, kemudian ada posisi kontrol sebagai pemantau, dan yang terakhir posisi kontrol sebagai manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol ini yang paling tepat menurut saya yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Karena kalau sebagai penghukum nanti anak-anak ini tidak semua anak bisa kadang ada yang dihukum tapi mereka dalam hati itu dendam, bangkel. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, kasusnya pada saat hari Senin siswa tidak memakai atribut lengkap. Nah, contoh dari posisi kontrol penghukum, dia atau si siswa itu disuruh hormat kepada bendera selama 1 jam. Kemudian posisi kontrol yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Contohnya, beberapa kali ibu memberitahu kamu masih saja mengulanginya. Dia menyalahkan anak itu contohnya. Kemudian contoh posisi kontrol sebagai teman. Ayo dong, ikuti aturan, tolong bantu ibu guru, jangan berbuat seperti ini lagi ya lain kali. Nah, seperti itu posisi kontrol sebagai teman. Selanjutnya posisi kontrol sebagai pemantau. Contohnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu harus beli atribut di koperasi. Itu adalah salah satu contoh dari posisi kontrol sebagai pemantau. Selanjutnya posisi kontrol sebagai manajer. Nah, di sini menurut saya yang paling cocok karena anak selain mengetahui kesalahannya, dia akan berpikir cara memperbaiki keadaan. Contohnya, kamu tahu kesalahanmu. Nah, dari situ anak akan berpikir, oh iya saya salah, saya tidak memakai atribut lengkap. Nah, bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Dari situ juga anak akan berpikir solusi mengembalikan keadaan seperti semula. Nah, dari kelima posisi kontrol itu, kira-kira mana yang posisi kontrol bapak atau ibu guru sering lakukan? Oh iya, ya karena kita mempunyai pemikiran sendiri-sendiri ya. Ada yang lebih suka dengan posisi kontrol membuat bisa
pendukung atau posisi kontrol teman, pemantau dan lain-lain. Sekarang kita lanjutkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas, kenapa bukan peraturan kelas? Kenapa kok keyakinan kelas? Nah, di sini bukan peraturan kelas, melainkan keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas itu biasanya sudah dibuat sebelumnya. Oke. Nah, kalau keyakinan kelas ini yang buat kita bersama anak-anak. Anak-anak menuliskan keyakinan kelas yang mereka inginkan, kemudian dikumpulkan, kemudian kita akan memilih keyakinan kelas yang akan kita pakai dan akan kita sepakati bersama. Anak-anak di sini menentukan sendiri, tidak seperti peraturan kelas atau tata tertib. Tata tertib itu biasanya sudah dibuat sebelumnya oleh bapak dan ibu guru. Tapi kalau keyakinan kelas itu anak-anak yang membuat. Nanti jika anak-anak melanggar, mereka akan tahu konsekuensinya, mereka akan tahu mereka seharusnya berbuat apa. Nah, bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, siswa menuliskan keyakinan yang mereka inginkan. Kita berikan kertas kepada mereka, kemudian mereka menuliskan keyakinan apa yang mereka inginkan. Selanjutnya, guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah tertulis. Di sini, guru hanya sebagai pemandu saja. Anak-anak yang menentukan keyakinan kelas mana yang kira-kira akan kita pakai bersama. Mereka memilih, kemudian mereka menulis di kertas, dikumpulkan, kita ulas mana keyakinan yang kira-kira bisa dipakai selanjutnya. Kemudian guru dan siswa memilih keyakinan kelas yang penting. Kita kumpulkan jadi satu, misalnya dilarang berjalan-jalan saat pelajaran. Nah, keyakinan kelas itu akan kita ubah menjadi kalimat positif. Selanjutnya, dilarang. Kata-kata dilarang itu kan kesannya kalimat negatif ya, biasanya ada pada peraturan. Di sini bedanya dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas lebih kepada kalimat positif. Dilarang membuang sampah sembarangan. Bagaimana diubah ke kalimat positif menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Nah, ini bisa kita jadikan keyakinan kelas. Mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Nah, di kelas saya juga kemarin anak-anak juga sudah menyepakati keyakinan kelas. Di situ ada 8 kesepakatan yang tidak boleh dilanggar. Nanti kalau dilanggar ada konsekuensinya. Saya tidak menghukum, hanya memberikan konsekuensi karena melanggar keyakinan-keyakinan kelas yang sudah dibuat. Selanjutnya, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, anak kan biasanya bingung ya kalau sudah buat kesalahan. Kita stabilkan dulu identitasnya biar mereka tidak merasa down. Selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan, kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Tahap segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan kelas karena sedang mencari
biasanya adalah anak yang mengalami kegagalan di satu bidang. Ini sudah hukum yang biasanya ya. Anak yang muakal, yang kita anggap muakal, ternyata dia mengalami sebuah peristiwa atau sesuatu yang mungkin kita tidak tahu, bisa jadi di keluarganya atau di lingkungan mana dia mengalami sebuah kegagalan. Makanya terkadang dia melanggar peraturan, dia mencari-cari perhatian dengan melanggar peraturan. Beberapa kalimat yang bisa kita gunakan untuk menstabilkan identitas, salah satunya berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak dan Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari semua permasalahan ini. Kamu merasa begitu, kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, beberapa pertanyaan ini bisa kita gunakan untuk menstabilkan identitas, supaya anak yang bersalah tadi, yang mengalami kegagalan tadi, itu bisa bangkit tanpa merasa dia itu dihakimi. Kemudian setelah kita menstabilkan identitas, kita akan memvalidasi tindakan anak mana yang salah. Bagian dasar dari segitiga restitusi selanjutnya yaitu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena anak sedang mencari perhatian, karena dia mungkin mengalami sebuah kegagalan. Beberapa kalimat yang bisa kita gunakan untuk memvalidasi tindakan yang salah antara lain, jangan lupa Bapak Ibu kita menggunakan kalimat yang tanpa menghakimi ya. Contohnya begini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Saya salut sama kamu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini, tapi kamu tidak melakukannya. Contoh lain lagi, kamu pasti punya alasan untuk melakukan semua ini kan? Kamu paling bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini contoh dari beberapa kalimat untuk memvalidasi tindakan yang salah. Selanjutnya yaitu yang terakhir dari segitiga restitusi, menanyakan keyakinan. Yang salah telah divalidasi tadi pada langkah kedua. Yang salah telah divalidasi. Kemudian selanjutnya yaitu anak siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Contoh kalimat untuk menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Kan biasanya anak sebelum anak itu sudah dibuat kesepakatan kelas, apa keyakinan kelas kita tanyakan. Kemudian apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Ada. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Anak-anak diajak membayangkan kelas yang ideal itu seperti apa? Kelas yang rukun, punya temannya, enak enggak? Oh ya enak, mereka bisa membayangkan. Kemudian kamu mau jadi orang seperti apa? Penting sekali untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa yang akan mereka inginkan selanjutnya. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Nah, beberapa kalimat itu bisa kita tanyakan untuk menanyakan keyakinan anak. Jadi, anak-anak setelah kita ambil langkah kedua, langkah terakhir yaitu menanyakan keyakinan supaya
tidak mengulangi lagi kesalahannya, tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan buruknya. Contoh penerapan segitiga restitusi sudah saya kirim di grup WA. Di situ ada video tentang penerapan segitiga restitusi dari sebuah kasus murid saya yang sudah saya share di grup. Selanjutnya yaitu penutup Bapak Ibu, hendaklah seorang guru memiliki sifat yang aman bagi peserta didik. Guru harus memiliki fungsi kontrol yang mampu membimbing siswa agar menjadi insan mandiri dan bertanggung jawab. Demikian pemaparan destinasi dari saya tentang budaya positif. Barangkali ada yang ditanyakan Bapak Ibu, silakan. Sekian, jika tidak ada yang bertanya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bu Guru dengar dari ketua kelas kamu habis bertengkar ya sama temanmu. Iya Bu, Kenapa? tapi saya kesel Bu. Kenapa kesel? Juga saya dicontoh oleh teman saya, Siapa? Dika. Oh gitu. Pantaslah kalau kamu kesel. Mungkin kalau Bu Ani jadi kamu, Bu Ani juga akan kesel. Iya Bu, Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Dika? saya memarahi. Saya memarahinya dan tanpa saya sadari saya menggebrak-gebrak meja Dika. Oh begitu. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya kan? Iya Bu, Kenapa? karena saya sudah cari-cari buat di situ, lalu sama Dika dicontoh Bu. Oh begitu. Ya wajarlah kalau kamu marah, pekerjaanmu dicontek begitu saja. Ibu masih menghormati kamu karena itu masih wajar. Kamu tidak memukulnya kan? Tidak. Oh ya. Sekarang marilah kita berpikir, apakah tindakanmu sampai mengebrak-gebrak meja itu sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak. Tidak. Kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Saling menghormati Bu. Ya, menurut kamu apakah saling menghormati itu penting? Iya penting. Oh, nah kalau menurut kamu penting, jadi keyakinan kelas apa yang kamu lakukan saat kamu marah? Saya harus lebih bersabar Bu. Baiklah, bagus sekali. Apakah kamu bersedia memperbaiki keadaan ini? Bersedia. Baiklah, apa yang dapat kamu lakukan untuk memperbaiki keadaan ini? Saya harus lebih bersabar. Iya, harus lebih bersabar, menahan amarah ya. Kalau ada teman yang menyontek lagi, apa yang kamu lakukan? Saya harus lebih bersabar. Iya, selain itu, Melaporkan kepada guru. ya baiklah. Saya hargai tepat sekali tindakanmu. Lain kali kalau ada temanmu menyontek, jangan langsung marah-marah ya. Laporkan saja kepada Bu Guru ya. Silahkan kembali ke kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Viva. Saya senang sekali diajak diskusi bersama Bu Guru agar bisa menahan marah dari kelakuan teman saya. Saya harus bisa belajar sabar dan tetap menghormati teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kertas. Kertas ini nanti kalian tulisi kesepakatan kelas yang akan kamu buat. Ya. Kalian hanya menuliskan satu aja. Paham seperti kemarin ya? Oke, saya bagikan.
silakan kertas itu kalian tulis satu aja. Dilarang ramai di kelas, boleh. Satu saja. Yang sudah boleh dikumpulkan. Kasih nama. Iya, dikasih nama. Baiklah anak-anak, ini tadi ada beberapa kesepakatan yang sudah kalian buat. Sekarang kita kumpulkan ya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan dari Fatih. Pakaian harus rapi. Kita kumpulkan, tidak boleh mencoret-coret meja, bangku. Oke. Tidak boleh makan di dalam kelas. Berdoa sebelum pelajaran. Tidak boleh ramai. Tadi ada ya, tidak boleh ramai. Belum. Tidak boleh mencoret-mencoret meja dan dinding. Kita kumpulkan di sini. Dilarang mencoret tembok. Oke, kita kumpulkan di sini. Berpakaian baik, rapi dan sopan. Baik, rapi dan sopan. Kemudian mendengarkan jika guru mengajar. Nih, tidak boleh ramai ya. Kita kumpulkan. Dilarang ramai, kita kumpulkan. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Ini sama dengan nih. Kemudian ada lagi, tidak boleh lari-larian di dalam kelas. Tidak boleh ramai ya di dalam kelas. Nih. Tidak boleh mencoret-coret tembok. Tidak boleh ramai di kelas. Baik. Datang harus tepat waktu, disiplin. Dilarang makan atau minum di kelas. Boleh. Dilarang mencoret bangku. Kemudian dilarang makan di kelas. Dilarang bermain di kelas. Ini tadi nih ya. Sekarang setelah kita kumpulkan, kita pilih lagi. Berdoa sebelum pelajaran. Mana ini temannya ya? Baiklah, saya catat ya kesepakatannya. Dilarang makan di kelas. Kemudian dilarang mencoret bangku. Kemudian ada lagi, datang tepat waktu.
buang sampah pada tempatnya. Kemudian ada lagi berdoa sebelum pelajaran. Dilarang bermain di kelas. Keluar harus izin. Nah, anak-anak, itu tadi kesepakatan yang sudah kalian buat ya. Jadi harus dipatuhi. Wong sing sampean sing gawe-gawe dhewe kok ya. Pergi ke toilet. Ya mau kemana? Harus izin sama siapa? Sama Bu Guru. Buang sampah pada tempatnya. Nggak boleh dibuang sembarangan. Apalagi dibuang di dalam laci. Itu menyebabkan apa anak-anak? Sarang nyamuk, apalagi kalau musim hujan anak-anak, nyamuknya nyumpel ya. Terus nyamuk yang gigit itu takutnya ada nyamuk namanya Aedes aegypti betina yang menyebabkan sakit apa? Demam berdarah ya. Bahaya enggak sih? Ya bahaya ya. Gak boleh dibuang sembarangan, sampahnya ada tempat sampah di luar. Masuk jam 7 ya, harus jam 7 sudah ada di sekolah ya. Apalagi kalau hari Rebo sama Kamis kan kamu senam dulu ya. Ada yang ditanyakan? Sudah ya. Nama saya Fatir Fairon, dipanggil Fatih. Saya kelas 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fendi, kelas 4. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Islan Alwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Islan Alwi. Ya sangat penting. Ya sangat penting.